Bab 085. Meminta Adnan menjemput pun bukan hal yang bagus, dia tak akan datang secepat kilat, lebih baik aku pulang sendiri. Akheh. Erangku, tak hanya bahu, tapi hidung dan pelipisku juga sakit, akibat pukulan Rio tadi. Motor terus melaju sangat cepat, aku harus segera sampai. Aku mencoba untuk tak mempedulikan rasa sakit, yang penting aku bisa cepat sampai di rumah dan meminta Adnan untuk mengobatiku. Setibanya di rumah, aku memarkir motorku sembarangan, lalu gegas ke teras. Di sana Adnan tengah berjaga, dia terkejut melihat kondisiku. "Bos, kenapa?" tanyanya cemas. "Ceritanya panjang, ayo masuk dan obati saya," ajakku. Adnan masuk mengikutiku. Aku duduk di sofa ruang tamu dan mencabut belati itu. Lalu melepas jaket juga kaosku. Darah keluar semakin banyak, setelah belatinya terlepas. "Adnan, cepat ambilkan kotak P3K. Titahku. "Baik." Adnan segera mengambil kotak P3K di tempat biasa aku menyimpannya. Biljah datang. 84. Ya Allah, Tuan. Anda kenapa? Tanya Biijah terlihat panik. Ceritanya panjang, apa Nyonya bangun? Aku malah menanyakan Natasha. Nyonya sepertinya tidur nyenyak, Tuan, jawab Biijah. Syukurlah, jangan sampai dia tahu apa yang terjadi, timpalku. Adnan datang dengan kotak P3K di tangannya lalu menghampiriku. Cepat basuh lukanya dengan alkohol, Nan. Pintaku. Tapi, itu akan sakit, apakah gak sebaiknya ke dokter? Adnan ragu. Gak usah, jangan sampai Natasha tahu tentang ini, kalau dia tahu, dia akan cemas. Aku tak mau melibatkan dokter, karena Natasha bisa tahu. Cepat lakukan. Titahku tak sabar. Baik. Adnan membuka tutup botol alkohol, lalu perlahan membasuhkan alkohol itu ke lukaku. Aregegegeh. Aku mengerang panjang, rasanya perih, sakit, dingin bercampur menjadi satu. Aku merasakan rasa sakit yang sangat begitu cairan bening dingin itu mengenai permukaan kulit hingga masuk ke dalam pori-pori dan daging yang terbuka. Sakitnya seperti menusuk tulang, ini sungguh sakit. Lagi. Pintaku. Tapi, bos kesakitan. Adnan masih saja ragu. Cepat. Titahku. Baik. Aku menyumpal mulutku dengan kaos, agar tak begitu mengeluarkan suara yang akan membangunkan Natasha. Adnan melakukannya lagi. Memi. Suara eranganku tertahan, ini lebih baik, daripada suaraku terdengar oleh Natasha. Adnan membasuh lukaku dengan alkohol hingga habis. Aku mengatur nafasku yang tersengal-sengal, menunggu rasa sakit berkurang. Setelah aku merasa sakitnya berkurang, aku melepaskan sumpalan kaos di mulutku. Adnan lalu membubuhi lukaku dengan obat merah, dan membungkusnya dengan perban melingkar ke ketiak. Aku terduduk lemas. Adnan juga mengobati luka di wajahmu, mengelap darah dari hidung hingga bersih. Biljah datang kembali dengan membawakan air minum dan memberikannya padaku. Aku meneguknya hingga habis. 85. Tuan, sebaiknya Anda istirahat, ucap Biijah. Benar,
Sebaiknya bos istirahat, lukanya pasti sangat sakit, timpal Adnan. Tolong jangan bilang apapun pada nyonya tentang ini, saya gak mau dia cemas, ini hanya perkara kecil. Saya harap kalian bisa bekerja sama, pintaku pada Biljah dan Adnan. Baik, bos. Saya akan berusaha menyembunyikan ini dari nyonya, jawab Adnan. Oh iya, saya ada tugas buat kamu, tolong cari orang yang punya nomor ini, lacak keberadaan dia dan tangkap dia dalam keadaan hidup. Saya yang akan melaporkan dia kepada polisi, titahku pada Adnan, sambil memberikan nomor kontak Rio. Baik, bos, jawab Adnan. Aku beranjak dari dudukku, dan naik ke lantai 2. Aku masuk ke kamar. Kulihat Natasha masih terlelap, aku mengambil kaos dan memakainya, untuk menutupi luka di bahuku. Aku naik ke tempat tidur dan menciumnya. Maaf, aku melanggar janjiku untuk gak berkelahi lagi. Aku gak bisa diam aja menerima ejekan darinya, maafkan aku, sayang, ucapku pelan. Ku kecup lagi keningnya, lalu aku memejamkan mata. Rio, urusan kita belum selesai. 86. Drur. 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 Aku terbangun ketika mendengar suara getar dari ponselku. Aku membuka mata lebar-lebar, melihat jam dinding. Ah, baru jam 2:03 dini hari. Siapa yang menelepon di jam segini? Aku mengambil ponselku dan memeriksa, siapakah orang yang menggangguku tengah malam begini. Adnan. Gumamku, ketika membaca nama Adnan tertera sebagai pemanggil. Aku menerimanya cepat. Halo, bos. Maaf mengganggu, saya sudah mendapatkan orang yang Anda cari. Adnan memberitahuku bahwa dia telah menemukan Rio. Di mana kamu sekarang? Tanyaku. Saya ada di sebuah bangunan tua kosong, dia ada bersama saya. Akan saya kirim lokasinya sekarang, jawab Adnan. Baik, saya akan ke sana sekarang, tapi jangan lakukan apapun padanya sebelum saya datang, titahku. Baik, jawabnya. Aku beranjak dari tempat tidurku perlahan-lahan, karena Natasha sangat nyenyak. Lukaku rasanya sangat sakit sekarang, aku merasa sakitnya lebih dari semalam. Aku mengambil jaket bersih di dalam lemari, memakainya cepat dan menyambar kunci motor. Secepat kilat aku keluar dari kamar. Biljah tampaknya terlelap di kamar, aku tadinya ingin menitipkan Natasha padanya. Tapi sudahlah, toh aku tak akan lama, aku hanya ingin menyelesaikan masalahku saja dengan Rio. Aku gegas membawa motorku keluar dari halaman rumahku. Udara dini hari sangat dingin, tetapi aku tetap ingin pergi, aku tak mau menunda terlalu lama. Masalahku dan Rio harus selesai malam ini juga, tak peduli apapun yang terjadi. Sakit di bahuku semakin menjadi, aku menahannya, aku tak boleh lemah. Motorku melaju menuju lokasi yang dikirimkan Adnan padaku, aku memacunya secepat mungkin. Masalahnya, sudah dekat dengan subuh, Natasha akan terbangun ketika azan subuh berkumandang, dan tentu saja aku harus berada di dekatnya saat dia bangun. 87. 25 menit kemudian, aku telah sampai di lokasi yang diberikan Adnan. Motorku terhenti di depan sebuah bangunan tua yang sudah tak terpakai. Di sana juga ada motor Rio dan mobil yang Adnan gunakan untuk mengantar jemput Natasha setiap harinya. Aku turun dari motor dan segera masuk.
Keadaan di dalam sangat gelap, tentu saja. Ini bangunan kosong, mana mungkin ada lampu. Adnan datang menyambutku, dia menggunakan senter ponsel untuk penerangan. Mari, dia ada di dalam, ajak Adnanem. Ya, jawabku. Aku dan Adnan masuk ke sebuah ruangan yang tampak bekas kamar. Adnan tetap menggunakan senter ponselnya untuk menerangi penglihatanku. Saat aku masuk, di sana aku lihat Rio duduk di lantai dengan tangan dan kaki terikat, dia tampaknya tidur, karena matanya terpejam. Kamu nggak apa-apain dia, kan? Tanyaku pada Adnan. Memastikan Rio tak disakiti olehnya. Tidak, bos. Saya jamin dia baik-baik saja, soal luka di wajahnya, itu memang sudah ada saat saya menangkapnya, jelas Adnan. Ya, luka itu bekas pukulan saya, jawabku. Aku mendekat pada Rio, aku menatap wajahnya. Luka pukulan di wajahnya cukup parah, hingga berdarah-darah. Sebenarnya sama saja denganku, hanya saja luka di wajahku tak begitu parah, hanya hidung dan pelipis saja. Rio juga tampaknya tak sempat mengobati lukanya, sudah pasti Adnan bisa langsung menemukannya sebelum dia bisa beristirahat. Aku mengangkat wajah Rio, pemuda itu membuka matanya dan menatapku. Apa lagi? Mau bunuh saya? Tanyanya menantang. Aku menyeringai. Saya bukan pembunuh, saya cuma mau ketemu kamu lagi, karena urusan kita belum selesai, jawabku. Santai. Ya ampun, om-om yang satu ini memang gak tahu umurnya. Harusnya om banyakin mawas diri, takutnya besok atau lusa mati, jangan cari masalah sama anak muda kayak saya, dia kembali mengatakan sesuatu yang menyinggungku. Justru karena saya takut esok atau lusa mati, makanya saya minta bodyguard saya menangkap kamu, jawabku. Rio tersenyum mengejek. Dasar anak muda, tak ada sopan santunnya sama sekali, bikin kesal saja. Aku menahan emosiku kali ini, jujur aku takut kehilangan kontrol lagi. 88. Terus, mau om apa? Tanyanya, mengangkat sebelah alisnya seolah menantang. Saya cuma mau kamu minta maaf dan mengakui kalau kamu salah. Saya mungkin berlebihan, karena masalahnya sudah sangat lama, tapi saya gak rela melihat Natasha sedih karena merasa telah mengkhianati saya. Ya, saya tahu kejadian itu memang terjadi secara tak disengaja olehnya, tapi tetap saja Natasha merasa bersalah sampai hari ini, tuturku. Om, masalahnya udah lama banget, saya juga gak tahu kalau dia istri orang. Kalau saya tahu ya nggak mungkin saya melakukan itu, saya bukan orang gila. Benar, kamu gak mungkin melakukan itu pada Natasha kalau kamu tahu dia istri saya. Tapi, apa kamu tahu? Karena kejadian itu Natasha sampai gak mau menatap mata kamu lagi, dan dia gak mau ketemu kamu lagi. Memangnya, kamu pikir Natasha seperti itu kenapa? Apa kamu pikir dia tenang setelah apa yang terjadi? Natasha gadis rumahan yang semasa gadisnya hanya menghabiskan waktu di rumah bersama orang tuanya. Dia gadis yang gak pernah dijamah lelaki, suaminya. Tentu saja Natasha merasa sentuhan dari kamu adalah asing baginya, dan itu membuat dia merasa telah berkhianat pada saya. Ya, memang benar, halnya sepele, cuma dicium, bagi sebagian gadis mungkin biasa saja, tapi sayangnya Natasha memang berbeda dari gadis yang kamu kenal di sekitarmu, jelasku panjang lebar.
Saya hanya ingin kamu meminta maaf pada saya, atas apa yang kamu lakukan pada Natasha, tapi kamu malah menghina saya, meludah di depan saya dan menganggap saya ini bodoh. Kamu pikir, manusia mana yang akan diam saja diinjak-injak harga dirinya oleh anak kecil? Saya bukan nabi, bukan malaikat, bukan seorang yang kuat iman, sehingga saya merasa sangat terhina. Saya bisa melupakan semuanya, asal kamu bersikap baik dan meminta maaf. Apa susahnya? Tambahku. Rio kali ini terdiam, dia menundukkan kepalanya. Entah merenung atau memendam kebencian padaku. Ah, masa bodoh. Jadi, mau om apa sekarang? Tiba-tiba dia bertanya tanpa menatapku. Saya mau mengakhiri ini, saya gak bisa hidup tenang sampai satu masalah dalam hidup saya berakhir, jawabku. Rio kembali menatapku. Apa om akan menghukum saya lagi karena sudah melukai om? Tentu, setiap perbuatan jahat harus mendapatkan hukumnya, jawabku. Rio menghela nafas berat. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan terhadap saya termasuk tindak kriminal, bisa dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan. Luka yang saya dapatkan akibat belati kamu itu sangat dalam, lumayan bikin sakit. Jadi, kamu harus terima akibatnya juga. Aku melepaskan jaketku, dan menunjukkan luka yang diperban di bagian bahu kepadanya. Adnan mengarahkan senter pada lukaku, perbannya sudah penuh lagi dengan darah. Rio tertegun, dia pasti tak menyangkan kalau perbuatannya akan mengakibatkan luka seperti ini. Lalu, om akan membalas saya dengan hal yang sama. Tanyanya lagi. Harusnya begitu, tapi ada jalur polisi yang bisa mempermudah segalanya, jawabku. Rio langsung menatapku, dia tampak terkejut saat mendengar kata, polisi, dari mulutku. 89. Aku tahu, dia ketakutan. Aku mendekatkan wajahku padanya, tampak sekali dia sangat takut. Tapi saya gak sekejam itu, saya gak akan melaporkan kamu ke polisi hanya karena masalah kecil. Luka saya hanya ada di bahu, bukan di bagian vital yang membahayakan nyawa. Jadi, saya gak ada alasan untuk melaporkan kamu ke polisi. Lagian, kamu anak kuliahan, kasihan orang tua kamu kalau kamu di penjara. Saya akan sangat merasa bersalah kalau kamu masuk penjara, tuturku. Aku sejak awal tak berniat memenjarakan dia, ketika aku mengatakan pada Adnan untuk mencarinya dan akan melaporkan dia ke polisi, aku tak bersungguh-sungguh. Aku cukup tahu diri, aku memang bersalah, melakukan sesuatu yang tak seharusnya aku lakukan. Aku justru ingin Adnan mencarinya karena aku merasa bersalah. Pukulan bertubi-tubi dariku menyakiti dia, aku hampir kehilangan kontrol saat nafsuku memuncak tadi. Saya ingin kamu meminta maaf, tapi sepertinya sulit. Sudahlah, kamu segera obati luka kamu itu, dan hiduplah dengan baik. Jangan kecewakan kedua orang tua kamu yang sudah melakukan segala cara untuk memberikan pendidikan yang baik. Itu saja sih, saya rasa itu sudah cukup, dan saya minta maaf untuk perbuatan saya juga, saya harap gak akan ada permusuhan lagi di antara kita, aku menutup pembicaraan dengannya. Aku malas harus berlama-lama berbasa-basi dengannya. Permintaan maaf mungkin sulit diucapkannya padaku. Sudahlah, aku juga bukan Tuhan, tak pantas menerima permintaan maaf darinya,
karena aku juga salah. Nan, bawa dia ke rumah sakit dan pastikan dia dapat perawatan terbaik, bayar semua biayanya dan antarakan dia pulang ke rumahnya dengan selamat, titahku pada Adnan. Baik, bos. Jawab Adnan. Aku beranjak pergi, urusanku dengannya sudah selesai, aku tak perlu lagi bertemu dengannya. Om, tunggu. Tiba-tiba Rio memanggilku. Aku berbalik, dia menatapku.